Isu prostitusi di sekitar proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) mencuat ke permukaan, menimbulkan kekhawatiran dan perdebatan di tengah masyarakat. Banyak pihak merasa resah, mengingat proyek IKN digadang-gadang sebagai simbol kemajuan dan masa depan Indonesia. Namun, munculnya praktik ilegal seperti prostitusi di sekitar kawasan ini justru menodai citra yang ingin dibangun. Narasi tentang kota modern yang ternoda praktik ilegal menuntut respons tegas dari pemerintah, bukan sekadar klarifikasi atau janji-janji manis. Masyarakat berharap agar pembangunan IKN tidak hanya berfokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga pada pembentukan karakter dan moral kota itu sendiri. Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menegaskan dengan lantang bahwa tidak ada lagi aktivitas pekerja seks komersial di wilayah IKN. Pernyataan ini bukan hanya sekadar respons atas isu yang berkembang, tetapi juga bentuk komitmen pemerintah untuk menjaga integritas dan reputasi IKN sebagai kota masa depan. Pernyataan ini didukung oleh tindakan penertiban yang sistematis dan terukur. Aparat keamanan dan pemerintah daerah bekerja sama melakukan razia, menutup tempat-tempat yang diduga menjadi lokasi praktik ilegal, serta memberikan edukasi kepada masyarakat sekitar. Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak main-main dalam menegakkan aturan. Otorita IKN menegaskan komitmen mereka tak ada toleransi untuk praktik yang mencoreng nama baik Nusantara. Setiap pelanggaran akan ditindak tegas demi menjaga kepercayaan publik dan memastikan IKN benar-benar menjadi kota yang bersih dari praktik-praktik ilegal. Publik kini menanti konsistensi penegakan aturan, memastikan bahwa klaim bebas PSK bukan sekadar retorika belaka. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sangat bergantung pada tindakan nyata yang dilakukan secara berkelanjutan, bukan hanya pada pernyataan di media. Tantangan ke depan adalah menjaga agar praktik serupa tak muncul kembali dalam bentuk lain. Pengawasan harus terus dilakukan, dan masyarakat perlu dilibatkan dalam menjaga lingkungan mereka dari segala bentuk pelanggaran hukum. Membangun kota memang membutuhkan waktu dan tenaga, namun menjaga martabat dan integritasnya adalah perjuangan yang harus dilakukan bersama, secara berkelanjutan. Hanya dengan komitmen dan kerjasama semua pihak, IKN dapat menjadi kota yang benar-benar membanggakan Indonesia. Banyak yang mengira praktik prostitusi terjadi di jantung IKN, di antara gedung-gedung pemerintahan. Faktanya, penertiban dilakukan di Kecamatan Sepaku, sekitar 3 km dari area inti pembangunan. Sepaku adalah area penyangga yang mengalami dinamika sosial akibat masifnya pembangunan. Kehadiran ribuan pekerja konstruksi menciptakan permintaan jasa hiburan, termasuk warung remang-remang. Penertiban di Sepaku adalah langkah strategis mencegah masalah merembet ke kawasan inti IKN. Pemerintah membangun pagar pengaman sosial, bukan sekadar memadamkan api di dalam rumah. Klarifikasi lokasi ini penting agar narasi pembangunan IKN tetap positif dan proporsional. IKN dinyatakan bersih dari prostitusi berkat operasi gabungan sejak Ramadan 2025. Satpol PP dan kepolisian menyisir lokasi di Sepaku, menindak warung remang-remang berdasarkan laporan masyarakat. Operasi dilakukan terkoordinasi, memastikan target tak sempat melarikan diri. Pemilihan waktu Ramadan memperkuat makna simbolis mensucikan lingkungan ibu kota baru. Aparat bertindak dengan memahami konteks sosial lokal, bukan sekadar menegakkan hukum formal. Kolaborasi antar lembaga membuahkan hasil nyata, bukan sekadar wacana. Operasi senyap ini jadi fondasi klaim otorita IKN, kerja nyata, bukan sekadar pernyataan. Penegakan hukum konsisten adalah kunci menjaga ketertiban di sekitar IKN. 8 warung remang-remang di Sepaku menjadi target utama penertiban. Aparat tak hanya membubarkan aktivitas, tapi juga menertibkan bangunan fisiknya. Pesan tegas, pemerintah menghilangkan sarang, bukan hanya pelaku. Penertiban ini memutus mata rantai ekonomi ilegal dan melumpuhkan ekosistem prostitusi. Dampaknya lebih permanen daripada razia sesaat. Setiap warung yang ditumbangkan jadi simbol kembalinya ketertiban. Bagi warga, ini memberi rasa aman. Bagi calon pelaku, jadi peringatan keras. 8 warung itu kini jadi monumen bahwa IKN bukan lahan subur kemaksiatan. Belakangan ini, isu tentang praktik PSK di Ibu Kota Nusantara (IKN) kembali ramai diperbincangkan di berbagai media sosial dan portal berita. Namun, penting untuk diketahui bahwa isu ini sebenarnya bukanlah hal baru.
Berita yang beredar saat ini merupakan hasil daur ulang dari peristiwa lama yang pernah terjadi dan sudah pernah diberitakan sebelumnya. Banyak masyarakat yang tidak menyadari bahwa informasi yang mereka terima adalah berita lama yang diangkat kembali ke permukaan, sehingga menimbulkan keresahan dan persepsi negatif yang tidak sesuai dengan kondisi terkini di IKN. Kepala Otorita IKN menegaskan bahwa situasi tersebut sudah ditangani secara serius sejak beberapa bulan lalu, tepatnya digelarnya operasi besar-besaran pada bulan Ramadan. Dalam operasi tersebut, aparat gabungan dari kepolisian, Satpol PP, dan instansi terkait melakukan penertiban di berbagai titik rawan. Hasilnya, berbagai pelanggaran berhasil diminimalisir dan langkah-langkah pencegahan terus dilakukan hingga saat ini. Klarifikasi ini menjadi sangat penting agar masyarakat tidak terjebak dalam narasi lama yang sengaja diangkat kembali tanpa memperhatikan fakta dan perkembangan terbaru. Pemerintah ingin memastikan bahwa publik mendapatkan informasi yang benar dan tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang belum tentu akurat. Otorita IKN juga menegaskan komitmennya untuk bertindak tegas dan transparan jika di kemudian hari ditemukan kasus baru. Setiap laporan yang masuk akan ditindaklanjuti sesuai prosedur dan hasilnya akan disampaikan secara terbuka kepada masyarakat. Mereka tidak menjanjikan wilayah IKN akan selalu steril dari segala bentuk pelanggaran, namun menegaskan kesiapan untuk merespons secara cepat, akuntabel, dan profesional. Kolaborasi dengan masyarakat juga terus diperkuat agar pengawasan berjalan efektif. Fenomena berita daur ulang ini menjadi pelajaran penting bagi kita semua. Verifikasi informasi dan memahami konteks waktu sangatlah krusial agar tidak mudah terjebak hoaks atau berita menyesatkan. Masyarakat diimbau untuk selalu memeriksa sumber berita dan mencari klarifikasi sebelum menyebarkan informasi. Publik diingatkan untuk tetap kritis dan bijak dalam menerima serta menyikapi setiap informasi yang beredar, terutama di era digital yang serba cepat ini. Diskusi dan edukasi tentang literasi media menjadi sangat penting agar masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh isu-isu yang belum jelas kebenarannya. Klarifikasi yang disampaikan otorita IKN ini bukan hanya bertujuan untuk menjaga nama baik IKN, tetapi juga sebagai upaya edukasi literasi media bagi seluruh masyarakat. Dengan demikian, diharapkan publik semakin cerdas dalam memilah informasi dan tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang tidak berdasar. Muncul kekhawatiran ASN terlibat prostitusi di IKN. Kepala Otorita IKN memastikan tak ada ASN yang terjaring selama operasi penertiban. ASN diharapkan jadi teladan, membawa kultur kerja profesional dan berintegritas. Namun tantangan terbesar justru datang dari 20.000 pekerja konstruksi yang jauh dari keluarga. Jumlah besar dan latar belakang beragam menciptakan potensi pasar hiburan malam. Pengawasan terhadap kehidupan pribadi pekerja di luar jam kerja sangat kompleks. Otorita dan perusahaan konstruksi harus menyediakan fasilitas dan kegiatan positif bagi pekerja. Pendekatan komprehensif diperlukan, penegakan hukum dan pembinaan sosial berjalan beriringan. Setelah warung remang-remang diberantas, prostitusi tidak serta-merta hilang. Kini, praktik ini justru bertransformasi dan bersembunyi di balik layar gawai. Dunia digital membuka peluang baru bagi para pelaku untuk menjalankan aksinya secara lebih tersembunyi dan sulit terdeteksi. Dengan kemudahan akses internet dan aplikasi, prostitusi daring tumbuh subur, menjangkau lebih banyak orang tanpa batasan ruang dan waktu. Modus baru yang kini marak adalah pelaku dari luar daerah menyewa kamar hotel secara anonim, lalu melakukan transaksi melalui aplikasi pesan instan atau aplikasi kencan. Semua komunikasi dilakukan secara daring, sehingga identitas pelaku dan pelanggan semakin sulit dilacak. Mereka memanfaatkan teknologi untuk mengatur pertemuan, memilih lokasi, bahkan melakukan pembayaran secara digital. Pola hit and run menjadi strategi utama. Para pelaku bergerak cepat, berpindah kota dalam waktu singkat, dan selalu mencari celah baru untuk menghindari kejaran aparat. Mobilitas tinggi dan penggunaan identitas palsu membuat mereka semakin sulit dilacak, sehingga penegakan hukum menghadapi tantangan besar. Aparat penegak hukum kini harus meningkatkan patroli siber, memantau aktivitas di media sosial, aplikasi kencan, dan forum daring. Mereka harus membekali diri dengan teknologi terbaru untuk mendeteksi pola transaksi mencurigakan, serta membangun tim khusus yang mampu bergerak cepat di dunia maya. Kerjasama dengan pengelola hotel dan pengusaha penginapan
sangat penting untuk deteksi dini. Dengan sistem pelaporan yang terintegrasi dan pemantauan CCTV, pihak hotel dapat membantu aparat mengidentifikasi aktivitas mencurigakan dan mencegah terjadinya tindak kejahatan di lingkungan mereka. Penindakan tegas harus dilakukan agar memberi efek jera. Salah satu langkah yang bisa diambil adalah memulangkan pelaku ke daerah asal, serta memberikan sanksi sosial dan hukum yang tegas. Upaya ini diharapkan dapat memutus mata rantai kejahatan dan mencegah pelaku kembali beraksi. Pergeseran ke prostitusi daring menjadi bukti nyata bahwa kejahatan selalu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Teknologi yang seharusnya memudahkan hidup justru dimanfaatkan untuk kejahatan baru yang lebih canggih dan tersembunyi. Otorita IKN harus membangun sistem keamanan siber yang kuat, bukan hanya mengandalkan keamanan fisik. Investasi pada teknologi, pelatihan SDM, dan kolaborasi dengan ahli keamanan digital sangat diperlukan untuk menghadapi ancaman ini. Kini pertarungan melawan kejahatan tidak hanya terjadi di dunia nyata, tetapi juga di dunia digital. Sinergi antara teknologi, aparat, dan masyarakat menjadi kunci utama untuk menciptakan lingkungan yang aman dari ancaman baru di balik layar gawai. Pembersihan IKN dari praktik ilegal adalah proses berkelanjutan. Komitmen operasi penertiban dan patroli rutin terus ditegaskan. Satpol PP dan kepolisian berpatroli di wilayah rawan, mencegah kebangkitan warung remang-remang. Patroli berfungsi sebagai deteksi dini dan pencegahan, menciptakan efek gentar. Adaptasi terhadap modus baru, termasuk patroli siber, jadi bagian strategi. Kolaborasi lintas lembaga diperlukan untuk memblokir akun atau situs ilegal. Patroli rutin membangun citra IKN sebagai simbol kemajuan dan ketertiban. Setiap patroli adalah bukti komitmen menjaga marwah ibu kota baru. Membersihkan IKN dari prostitusi bukan hanya tugas aparat, tapi tanggung jawab kolektif. Peran masyarakat sangat vital sebagai mata dan telinga pemerintah. Keberanian melapor praktik mencurigakan adalah kontribusi nyata. Perusahaan konstruksi wajib menyediakan fasilitas dan pembinaan bagi pekerja. Menekan permintaan dari sisi konsumen memutus siklus prostitusi dari akarnya. Menjaga marwah IKN adalah menjaga harapan masa depan Indonesia. Kerjasama solid semua pihak memastikan IKN tumbuh sebagai kota berkarakter dan bersih.